Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NPM 240201020262, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia atau UNSIA, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional 1. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pembahasan soal pada tugas sebelumnya. Yang pertama yaitu pembahasan soal terkait dengan pola produksi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal, dan poin yang diketahui adalah PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan PT Muzak ini. Pola permintaannya yaitu pada triwulan 1 250 unit, pada triwulan 2 400 unit, pada triwulan 3 1050 unit, dan pada triwulan 4 450 unit. Data lain yang dapat kita dapatkan adalah pola produksi konstan dengan 500 unit per triwulan, pola bergelombang mengikuti pola penjualan, dan pola produksi moderat dengan detail produksi 450 unit per triwulan pada triwulan 1 dan triwulan 2, 850 unit per triwulan pada triwulan 3 dan triwulan 4. Yang selanjutnya yaitu kapasitas maksimal produksi pada PT Muzak ini adalah 1000 unit dengan biaya penyimpanan Rp100 per unit per triwulan, biaya perputaran tenaga kerja bila produksi naik sebesar Rp4.000 per kenaikan 200 unit, dan biaya perputaran tenaga kerja bila produksi turun tidak ada, biaya subkontrak apabila menerima permintaan melebihi produksi adalah Rp2.000 per unit, dan biaya lembur ketika menambah jam kerja adalah Rp1.000 per unit ketika produksi di atas 700 unit. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya, yaitu apa pola produksi yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, kita menghitung dengan pola produksi konstan dengan kapasitas produksi 500 unit per triwulan. Pada pola konstan ini, biaya perputaran tenaga kerja tidak ada karena produksinya cenderung konstan terus, tidak ada kenaikan maupun penurunan, sehingga biaya perputaran tenaga kerjanya adalah Rp0. Yang selanjutnya yaitu biaya simpan. Pada triwulan 1 PT Muzak ini memproduksi 500 unit dan penjualannya adalah 250 unit, sehingga terdapat sisa persediaan sebanyak 250 unit yang harus disimpan dengan biaya Rp100 per unit, sehingga totalnya adalah Rp25.000. Pada triwulan 2 juga memproduksi 500 unit dengan penjualan 400 unit, sehingga terdapat sisa persediaan 100 unit ditambah persediaan dari triwulan 1 sebanyak 250 unit dikali dengan biaya simpannya sebesar Rp100, sehingga total biaya simpannya adalah Rp35.000. Pada triwulan 3 total produksi dari PT Muzak ini 500 unit, namun penjualannya meningkat ke 1050 unit, sehingga tidak ada biaya simpan karena penjualannya melebihi produksi yaitu 1050 unit dikurangi dengan total produksi 500 unit, malah terdapat kekurangan produksi, namun masih bisa ditutupi dengan 350 unit dari sisa persediaan triwulan sebelumnya, sehingga sebenarnya pada triwulan 3 ini masih terdapat total produksi kurang 200 unit, sehingga tidak terdapat biaya simpan atau Rp0. Pada triwulan 4 sendiri total produksinya 500 unit dengan penjualan 450 unit, sehingga biaya simpannya adalah 50 unit dikali Rp100 sebesar Rp5.000, sehingga total biaya simpannya adalah Rp65.000. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan biaya lembur, karena biaya produksi konstan ini dengan kapasitas per triwulannya tidak melebihi 700 unit, sehingga tidak terdapat biaya lembur.
Biaya subkontrak ini muncul pada triwulan dengan penjualan yang tidak memenuhi target, yaitu pada triwulan 3 terdapat kekurangan sebesar 200 unit sehingga muncul biaya subkontrak 200 unit dikali dengan Rp2.000 yaitu sebesar Rp400.000. Sehingga total incremental cost-nya sendiri yaitu dari biaya subkontrak sebesar Rp400.000 ditambah dengan biaya simpan sebesar Rp65.000 sehingga totalnya adalah Rp465.000. Yang selanjutnya kita hitung dengan pola produksi bergelombang sesuai dengan jumlah penjualan. Pada pola ini tidak terdapat biaya simpan karena jumlah produksinya disesuaikan dengan jumlah penjualan sehingga tidak terdapat persediaan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan biaya perputaran tenaga kerja. Mari kita identifikasi dari triwulan 1 ke triwulan 2 terjadi kenaikan produksi namun hanya sebanyak 150 unit sehingga tidak terdapat perputaran tenaga kerja karena terdapat data di awal bahwa biaya perputaran tenaga kerja sendiri ini terjadi ketika terjadi kenaikan produksi sebesar 200 unit. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terjadi kenaikan produksi sebesar 650 unit sehingga muncul biaya perputaran tenaga kerja dengan hitungan 650 dibagi 200 dikali Rp4.000 yaitu Rp13.000. Pada triwulan 3 ke triwulan 4 terjadi penurunan produksi sebesar 600 unit. Namun sesuai data yang telah diberikan di atas, biaya perputaran tenaga kerja hanya diberikan ketika terjadi kenaikan tenaga kerja. Ketika terjadi penurunan produksi tidak terdapat biaya perputaran tenaga kerja sehingga totalnya adalah Rp13.000. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan biaya lembur. Biaya lembur ini dibayarkan saat jumlah produksi melebihi total produksi yaitu 700 unit yaitu pada triwulan 3 sebanyak 1050 unit. Namun batas lembur dari PT Muzak ini sendiri adalah 1000 unit sehingga batas jumlah yang bisa dilemburkan adalah 300 unit. Biaya lemburnya sendiri adalah 300 unit dikali dengan Rp1.000 yaitu sebesar Rp300.000. Atas kekurangan 50 unit pada triwulan 3 ini sendiri maka akan dilakukan subkontrak sehingga biaya total subkontraknya adalah 50 unit dikali dengan Rp2.000 yaitu sebesar Rp100.000 sehingga total incremental cost-nya adalah biaya lembur Rp300.000, biaya subkontrak Rp100.000 dan biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp13.000 dengan total akhirnya adalah Rp413.000. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung dengan pola produksi moderat dengan ketentuan triwulan 1 dan 2 memproduksi 450 unit dan triwulan 3 dan triwulan 4 masing-masing 850 unit. Yang pertama kita hitung terkait dengan biaya simpan. Pada triwulan 1 total produksi yaitu 450 unit dengan penjualan 250 terdapat persediaan 200 unit dikali Rp100 yaitu Rp20.000. Di triwulan 2 total produksi sama dengan penjualan 400 unit terdapat sisa 50 unit dan sisa persediaan dari triwulan 1 sehingga totalnya adalah 250 unit dikali Rp100 sebesar Rp25.000. Pada triwulan 3 total produksinya adalah 850 unit dengan penjualan 1050 unit sehingga biaya simpannya adalah 1050 dikurangi dengan 850 dikurangi 250 unit sehingga terdapat sisa persediaan sebanyak 50 unit dikali dengan Rp100 sehingga totalnya adalah Rp5.000. Sedangkan selanjutnya pada triwulan 4 total produksinya adalah 850 unit dengan penjualan 450 unit sehingga terdapat sisa persediaan sebanyak 400 unit ditambah dari sisa triwulan 3 sebanyak 50 unit, totalnya 450 unit dikali Rp100, totalnya adalah Rp45.000. Ketika ditotalkan dalam 1 tahun,
total biaya simpannya adalah Rp95.000. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan biaya perputaran tenaga kerja. Selisih terjadi perbedaan jumlah produksi hanya terjadi pada triwulan 3 dari triwulan 2 ke triwulan 3, yaitu terjadi peningkatan sebanyak 450 unit menjadi 850 unit, sehingga peningkatannya sebesar 400 unit. Hal ini menyebabkan muncul biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 200 dikali dengan Rp4.000, sehingga biayanya adalah Rp8.000. Yang selanjutnya yaitu biaya lembur. Biaya lembur pada pola produksi moderat ini tidak dilaksanakan di triwulan 1, tidak juga di triwulan 2, dan pada triwulan 3 walaupun total produksinya adalah 850 dan penjualannya sebesar 1050 unit, namun masih terdapat persediaan sebanyak 250 unit yang masih bisa memenuhi jumlah penjualan pada triwulan 3, dan bahkan masih terdapat sisa persediaan sebanyak 50 unit lagi. Triwulan 4 juga tidak dilaksanakan lembur karena jumlah penjualan masih bisa dicukupi oleh jumlah produksinya. Selanjutnya yaitu terkait dengan biaya subkontrak. Biaya subkontrak ini juga tidak muncul karena tidak terdapat triwulan yang kekurangan produksi. Jadi dari triwulan 1 sampai triwulan 4 penjualan masih bisa dipenuhi oleh jumlah produksi pada triwulan tersebut dan sisa dari persediaan pada triwulan-triwulan sebelumnya. Jadi sehingga pada pola produksi moderat ini biaya yang muncul yaitu hanya pada biaya simpan sebesar Rp95.000 dan biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000 dengan totalnya yaitu Rp103.000. Nah, untuk kesimpulannya yaitu apa pola produksi yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan ini. Dari yang pertama, kita dengan pola produksi konstan 500 unit per triwulan memiliki incremental cost Rp465.000, sedangkan pola bergelombang sesuai penjualan dengan incremental cost sebesar Rp413.000, dan pola produksi moderat dengan ketentuan sebagaimana di atas memiliki incremental cost sebesar Rp103.000. Dari ketiga pola di atas dapat kita simpulkan bahwa pola produksi yang sebaiknya dipakai oleh perusahaan ini adalah pola produksi dengan biaya tambahan atau incremental cost paling efisien atau dengan nilai paling kecil, yaitu pola produksi moderat dengan ketentuan produksi triwulan 1 dan triwulan 2 masing-masing 450 unit, dan triwulan 3 dan triwulan 4 masing-masing 850 unit. Oke, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan soal kedua terkait dengan manajemen proyek. Soal berikut di sini kita ditampilkan dengan data perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang, yaitu dengan kegiatan A sampai G, A, B, C, D, E, F, G, dengan waktu kegiatan A adalah 6 jam, kegiatan B adalah 7 jam, kegiatan C adalah 5 jam, kegiatan D adalah 6 jam, kegiatan E 5 jam, kegiatan F 8 jam, dan kegiatan G adalah 4 jam. Masing-masing kegiatan ini sendiri memiliki pendahulu kegiatan. Khusus dengan kegiatan A dan B tidak memiliki pendahulu, berarti dia dari titik 0 atau titik mulai produksi. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu terkait dengan gambaran jaringan proyek. Kita mulai di sini dari titik 0 karena kegiatan A dan B tidak memiliki pendahulu, maka pendahulu dari kegiatan A dan B ini adalah titik 0 atau titik mulai. Kita lanjut ke titik C dengan waktu 5 jam dengan pendahulu titik A, jadi C adalah dilakukan setelah A. Selanjutnya D yaitu memiliki kegiatan pendahulu B dan C dengan waktu 6 jam. E juga memiliki pendahulu B dan C dengan waktu 5 jam. Dan F adalah kegiatan
dengan waktu 8 jam dengan pendahulu kegiatan D, sedangkan G adalah kegiatan dengan durasi 4 jam dengan pendahulu kegiatan E dan kegiatan F. Berikut adalah jaringan proyek yang bisa digambar sesuai dengan data kegiatan pada tabel di atas. Oke, yang selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan terkait dengan slack time dan jalur krisis. Slack time sendiri merupakan waktu yang menunjukkan berapa lama suatu aktivitas dapat ditunda. Suatu kegiatan atau aktivitas A, B, C, D, E, F, G ini dapat ditunda tanpa menunda proyek secara keseluruhan. Berdasarkan data di atas, kita dapat membuat tabel terkait dengan kegiatan A, B, C, D, F, E, F, G ini apa saja yang bisa memiliki slack time. Nah, berdasarkan perhitungan kita bisa mendapati bahwa kegiatan slack time ini terdapat pada kegiatan E dan kegiatan G. Slack time yang dapat terjadi di lini produksi elektronik ini hanya dapat terjadi pada kegiatan E dan G dengan masing-masing durasi yaitu 1 jam. Menghitung slack time sendiri ini merupakan selisih dari early start atau ES ini dengan last start 12 dikurangi 11 adalah 1, ataupun bisa juga dihitung dengan menghitung selisih antara early finish dengan last finish. Kegiatan A, B, C, D, F memiliki slack time 0 karena mereka tidak ada selisihnya antara ES dengan LS atau EF dengan LF. Yang memiliki hanya pada kegiatan E dan G dengan slack time yaitu 1. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan jalur krisis. Jalur krisis sendiri merupakan rangkaian tugas yang harus diselesaikan tanpa penundaan agar proyek dapat selesai dengan tepat waktu. Nah, jalur krisisnya sendiri yaitu ke jalur A, C, D, F, G, yaitu jalur A, jalur C, jalur D, jalur F, jalur G sesuai panah yang sudah ada dengan total ini produksi yaitu 29 jam. Oke, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.